Dia Kami orang Momere seperti itu, kami orang Momere. saya pingin sekali itu dia masuk dalam roomnya, Kami orang dijambak sama Momere. dia. Salam ya, bilang dari orang Momere juga salam untuk dia. Oke. Berarti Kita begitu. sapa dulu. Ibu atau Bapak ini tes, 1, 2, 3 tes. Oh, sampai Romo. Saya Oke, ke nama Bapak. tes ini kita. Oke, silakan 1-2 menit. Oke. Ya, terima kasih. Saya tadi banyak nyimak di bawah. Yang jelas, saya juga lahir dari Katolik, keluarga saya Katolik. Kemudian orang tua saya itu adalah pengurus gereja Katolik. Nah, jadi terkadang itu kita bikin acara di rumah, ngundang frater, undang pastor, ya pada waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya kebetulan 10 tahun terakhir ini nyaman. Ini kesaksian real ya. Iya. Bagaimana Pak Tes setelah 10 tahun perjalanan dan bagaimana kunjungan ke Tanah Suci membuat dia kembali ke rumah. Oke, silakan. Ini penting banget ya, saudara dan saudariku kita. Yang mau tanya nanti ke Pak Tes, pengalaman setelah 10 tahun militan di sana dan kembali ke rumah itu susah ya. Oke, silakan Pak Tes. Betul. Terima kasih Romo. Jadi saya lanjutkan. Profesi saya memungkinkan untuk mengunjungi berbagai gereja, ya, sangat memungkinkan. Oleh karena itu, begitu saya melakoni itu, akhirnya saya terbawa suasana, ya, suasana. Oh, semakin nyaman, dan 10 tahun Bapak Ibu semuanya bukan waktu yang sebentar, dan saya adalah di gereja-gereja karismatik kekinian, artinya yang daya magnetnya itu sangat kuat karena di situ full of apa ya istilahnya, penyampaiannya sangat energik, musiknya sangat membuat anak-anak saya juga lebih bergairah kan mengikuti ibadah gitu. Dan saya juga mengikuti segala yang menjadi penyampaian pendeta-pendeta karismatiknya, taat perpuluhan, kemudian buah sulung dan lain sebagainya. Sampai-sampai saya juga berhasil membuat keluarga besar saya itu masuk ke gereja karismatik, ya kan? Oh ya. Iya Romo. Tapi itu dari keluarga istri sih, ya, karena memang pada dasarnya penderitaan. Nah, jadi tahun kemarin saya ke Yerusalem, ya, ke Holy Land, ya Romo ya, Bapak Ibu semuanya. Di sana itu semuanya gereja Katolik. Memang pada pandangan pertama itu pada waktu kita datang, kebetulan suasana Natal kami ke sana. Jadi malam pertama itu di Padang Gembala, kan di situ banyak yang melakukan misa-misa di situ, Romo. Ada banyak grup, ya, pastor apa segala macam, ya kan. Kebetulan pada waktu itu kami dapat di kapel, ya, ada kapel kecil di situ dengan ornamen Katolik, ya. Ornamen Katoliknya ada patung, ada lukisan. Itu mengingatkan saya gereja Katolik tentu, ya. Nah, selama 9 hari kami di sana, banyak tempat yang kami kunjungi. Ada gereja Kana, ya, tempat Yesus melakukan mujizat yang pertama sekali, walaupun Yesus pada waktu itu belum waktunya. Nah, itu kan sesuai dengan di Alkitab itu. Jadi belum waktunya Yesus untuk berbuat mujizat, tapi karena
permintaan bundanya, ya, Bunda Maria, sehingga mujizat itu terjadi. Kemudian juga pada waktu Yesus, ya, masuk ke Yerusalem, ya, di situ dia menatap kota Yerusalem, itu jadi gereja. Jadi gerejanya langsung satu-satunya gereja yang menghadap kemana gitu ya, satu-satunya, karena semua gereja di Israel itu menghadapnya ke timur. Ini justru menghadapnya kemana gitu, ke kota Yerusalem, ya. Sebelum masuk ke Yerusalem, itulah tradisi Minggu Palma kan kayak gitu. Jadi intinya Romo, semua situs-situs yang bersejarah tentang hidupnya Yesus di Yerusalem dan sekitarnya itu dijaga atau diabadikan menjadi gereja Katolik. Di situ saya mulai berpikir, wah, saya 10 tahun di luar gereja Katolik, ya. Sementara di pusatnya, di tanah kelahiran Yesus Kristus, itu gereja Katolik. Di situ saya sangat menangis, Romo, ya, menangis. Artinya saya yang ingin mencari Yesus, ya, yang ingin mendalami Alkitab, ternyata yang saya temui itu adalah gereja-gereja yang Katolik semua. Patung Yesus ada, patung Bunda Maria ada. Yang selama 10 tahun itu, ya, pengalaman saya, semua tentang patung itu hilang dari kehidupan saya. Berdoa rosario tidak tahu lagi, ya, tidak pernah lagi menganggap berdoa di depan patung itu menjadi tidak alkitabiah, ya, menyembah berhala. Itu semua selama 10 tahun tertutup itu, Pastor, ya, Romo. Nah, sepulangnya dari sana, saya kembali ke gereja Katolik tanpa pamit, ya, tanpa basa-basi, karena Tes. ya, Ceritain dong waktu di Getsemani yang antara dilema itu. iya. Jadi pada waktu kami ke gereja Getsemani, jadi taman itu masih ada sampai sekarang itu, ya, taman tempat Yesus berdoa masih ada ribuan tahun, dijaga pastor Romo dari mana itu, ya, Swedia atau mana saya kurang tahu, tinggi besar. Jadi ada di situ tempat Yesus berlutut berdoa, dijadikan jadi di dalam gerejanya. Saya berdoa di sana, ya, saya dengan anak-anak saya sama istri saya berdoa di sana. Kebetulan mertua saya melihat saya, ya kan, melihat dia mengerti saya rindu dengan Katolik. Akhirnya mertua saya bilang, minta doa lah, tolonglah doakan ini anak saya, kan gitu. Jadi begitu pastor itu, saya terbiasa panggil pastor, ya, Romo, karena di sana itu kita bilang pastor, ya, Pastor, Father, please pray for me, saya bilang. Jadi kata pertama yang dari pastor itu adalah welcome back brother, katanya, ya. Karena mungkin pastor ini kan dia tahu, dia mengamati semua grup-grup yang masuk ke gereja Getsemani ini. Grup kami pasti bukan grup yang Katolik, ya, pasti Protestan. Tapi kenapa saya meminta didoakan? Mungkin pastor itu juga menganggap ini pasti Katolik. Nah, di situ saya menangis, Bapak Ibu semua. Saya sangat menangis. Karena saya nggak tahu kenapa saya menangis.
mungkin itu kerinduan saya, Pastor. Ya, artinya di masa kecil saya yang akrab dengan frater, pastor, ya di zaman anak-anak saya itu pastornya dari Belanda, Pastor Snedres namanya. Itu tinggi besar. Kalau saya ke gereja diangkat, ya karena memang kita akrab dengan eh, frater-frater. Kebetulan gereja kami itu stasi bukan di paroki. Jadi kunjungan pastor-pastor itu 1-2 kali aja satu bulan kan, ya seperti itu. Jadi kesempatan pastor datang, kita jadikan momen untuk ya makan bersama seperti itu ke depan. Nah, kenangan pastor itu terulang lagi itu waktu di Holy Land di Yerusalem. Itu pengalaman saya, Romo. Ya, itu pengalaman saya, dan saya sangat-sangat bersuka cita kembali lagi ke gereja Katolik karena eh, saya berpikir gitu ya, bahwa selama ini gereja yang berusaha dilenyapkan dalam pandangan di luar Katolik adalah gereja yang tidak gedung. Ya, kita berkumpul. Jadi yang penting adalah firman Tuhan. Itu sepertinya yang selalu dalam yang 10 tahun ini yang menjadi yang saya dengar kan kayak gitu. Tapi berbicara gereja di Yerusalem bukan hanya sebatas tempat berkumpul, tapi adalah fisik gedung. Fisik gedung, karena fisik gedung ini sangat-sangat penting untuk mengisahkan bagaimana perjalanan imam. Contoh ya, bagaimana patung-patung itu bisa menjadi salah satu unsur penting dalam membangun iman. Via Dolorosa, ya, jalan salib, apabila tidak ada ornamen patung yang memberikan kisah di setiap stasi, setiap perhentian itu, bagaimana mungkin kita mengingat perjalanan Yesus sebelum disalib, dalam perjalanan salibnya? Itu mustahil bagi saya, setidak-tidaknya bagi saya. Ya, setidak-tidaknya bagi saya. Kemudian bagaimana Petrus menerima amanah dari Yesus, ya. Walaupun Petrus ini sudah menyangkal Yesus ya sebanyak 3 kali, Yesus memberikan amanah kepada Petrus. Itu patung itu di luar di sekitar Danau Galilea. Jadi Danau Galilea ini ada apanya? Ada gerejanya, kemudian di tamannya itu ada patung Yesus memberikan mandat kepada Petrus. Artinya patung itu menghidupkan kisah. Patung itu menghidupkan kisah, sama dengan kalau kita berdoa di depan patung Bunda Maria, itu menghidupkan kisah bahwa ada sosok Bunda Maria di depan kita. Jadi bukan patungnya. Ya. Jadi ini yang membuat nalar saya kembali bekerja, Pastor. Ya, nalar saya yang selama ini tertutupi oleh pengajaran-pengajaran, pada saat saya melihat dengan mata kepala saya bahwa fisik gereja itu yang benar adalah gereja Katolik yang saya lihat gitu loh. Jadi bagaimana mungkin saya bilang saya adalah pengikut Kristus kalau saya tidak dalam gedung gereja yang tidak seperti yang di Yerusalem. Setidaknya seperti itu, Pastor. Ya. Jadi ini pengalaman saya, ya Romo ya, pengalaman saya. Bagaimana saya kembali menjadi Katolik, bagaimana anak-anak saya kaget, ya kan. Jadi apalagi masa-masa Prapaskah ini, beberapa kali ke gereja saya ajak berdoa di depan patung Bunda Maria. Setelah berdoa juga harus ditutup dengan salam Maria, seperti itu. Sehingga saya ingin mengejar ketertinggalan saya selama 10 tahun ini, ya, yang tidak
Itu dengan ajaran Kristus lah menurut saya. Demikian Romo, pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak Tes, terima kasih banyak. Teman-teman, saya coba, satu dua pancingan pertanyaan dari Christine, Veronica kepada Pak Tes. Silakan teman-teman. Oke, mau menambahkan sesuatu silakan. Pak Tes, berarti memang sama sekali tidak ada gereja Protestan di sana ya? Tidak ada. Walaupun memang kemarin ada ada yang bilang sudah ada gereja Protestan, tapi itu bukan di situs tempat Yesus berkarya. Oh iya, Ya, situs-situs. itu baru. Jadi kalau kita berbicara kehidupan Yesus, umpamanya di Nazaret, seperti itu. Mungkin sekarang ada unsur politiknya lah supaya ada gereja di sana kan. Seperti itu. Oh gitu. Tidak ada sama sekali. Oke, mungkin yang Dan lain setiap silakan. gereja, Yang mau dan setiap gereja itu dijaga sama suster, betul. sama romo dari berbagai bangsa-bangsa. Jadi mereka punya jadwal di sana itu. Iya. Kebetulan kemarin di gereja mana itu ya? Ada gereja Bunda Maria. Itu bagus sekali tuh gerejanya. Gereja yang paling mahal ya Oh, iya. Iya, gereja yang paling mahal. Kurang lebih berapa M itu ya. Yang jaga suster Katolik asal NTT. Oh, kayaknya yang Bajawa itu apa? Asal NTT. Iya. Ya gitu. Oh, dia berkarya di di India. Tapi punya saudara di NTT katanya. Dia adalah suster Indonesia yang seperti Romo inilah, ya kan? Iya. Romo ini kan Betul. ya dari NTT, tapi kan misinya di Kolombia ya. Kolombia. Kolombia. Suster itu dari NTT. Dia sekabupaten dengan saya, dia dari Bejawa, suster. Oh iya, berarti betul kenal itu. suster yang dari Bajawa. Kalau tidak di makam Kristus kan? Di Betul. Oh, itu sudah. Seperti itu, Bapak Oke, Ibu semua. teman-teman yang lain mungkin mau bertanya, silakan. Saya nggak bertanya sih, mau brother, cuma Boleh. sedikit Silakan. menarik Tanggapan. cerita Bapak ini ya. Jadi seperti apa ya, kisah anak yang hilang ya, ini ceritanya ya kan. Tuhan Yesus Betul. seperti penekanan Tuhan Yesus itu bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dipandang mata suatu saat akan berbalik. Ya kan, menjadi tidak membuat meninggalkan Tuhannya tadinya. Apabila kenikmatan itu semakin dikejar, maka melebihi apapun kita akan semakin merasa diri kita kurang, hingga membawa Bapak ini kembali ke Katolik lagi gitu. Itu sih yang simak ya, bagus juga ya. Jadi perlu memang ada sedikit sesat-sesatnya supaya semakin menyadari mana yang benar, mana yang salah. Ya enggak sih? Iya. Dan jalan sesat saya mahal sekali harganya. Dia terlalu tinggi ininya, imajinasinya sampai jalan-jalannya kemana-mana dulu baru dia balik ya kan. Luar biasa sih ya. Benar. Jadi harus ada. Jangan Ini saya mau pancing Pak Tes nih, Pak. Sesatnya mahal banget ya, berapa persepuluhan dibayar sudah, Pak? Taat sekali, Pastor, saya Romo taat sekali. Sampai salah saya bilang itu sama istri saya. Mi, jangan lupa persepuluhan hari ini, bulan ini. Buah sulung ya Pak, buah sulung jangan lupa janji iman ya. Iya, Ternyata sesatnya itu mahal ya Pak ya. Aduh, berdosa sekali saya. Tapi tahun ini, Pastor. tapi Bapak menyesal kan, Pak? Menyesal ya? Makanya Ya menyesal tuh Bu, tadi sudah bilang. menyesal sekali. Ya itu berarti benar kan, apa yang dilakukan anak bungsu itu menyesal. Kayak kemarin bacaan bulan lalu ya, tentang Iya. anak Anak yang hilang ya. anak yang hilang kan. Apa yang dilakukan anak bungsu? Ya menyesal gitu. Walaupun udah dinikmati kenikmatan duniawi itu, sesatnya mahal gitu kan, toh kembali lagi. Jadi kalau Kemarin kalau saya
Jadi kalau di TikTok ini kan mempercepat kita ya, menemukan Kristus di TikTok ini. Ya makanya saya juga pemula di TikTok ini. Ada 2 room yang saya ikuti, roomnya Romo Cafe dengan roomnya Chapel itu kan. Nah, saya melihat ya, ini jadi ada dari satu rombongan masuk mereka ke tempat perjamuan, the Last Supper ya kan, kayak gitu ya. Saya melihat itu. Jadi saya juga pertama kali di situ ya lihat mereka ya yang di luar Katolik ya, yang di luar Katolik itu saya jadi lucu sendiri Bapak Ibu. Iya dong, pasti. Kok kok 10 tahun gitu loh, Pak. Jauh banget gitu ya. Ya kan? Berarti mm-mm. Maaf ya Pak, kita bercanda ya Pak, jangan masuk hati. Shalom Romo. Saya Romo dijawab Shalom katanya. Oh ya, salam. Maaf tadi mute. Romo. Boleh kita bertanya Romo? Saya hari Rabu untuk kesaksian. Pertanyaan apa kira-kira? Dari mana dulu? Dari mana? Saya dari Stasi Franciscus Polonias. Oh, dari Polonias ya. Oke, silakan. Ya makasih ya Romo udah ngasih kesempatan untuk naik. Aku kemarin ada sempat lihat satu akun yang berbentuk label Katolik karismatik. Nah, di situ tuh bentuk ibadahnya sama seperti saudara kita karismatik sebelum biasa, tapi hanya saja busana pastornya busana pendetanya seperti orang kita Katolik, pastor kita di paroki, dan dekorasi untuk Katolik yang sesungguhnya mereka pakai. Aku lihat di dalam video itu ada gitu kan, dan aku kok sempat komen juga, kami Katolik itu kan Tritunggal, tidak ada pecah-pecahnya, dan ini saya berkomentar ini nggak real gitu loh. Jadi aku mau bertanya sama Romo, itu apa benar ada pecahan Katolik karismatik dari Katolik? Nggak ada lah ya. Saya coba jawab ya. Mungkin Oh iya, kebetulan boleh, saya boleh. juga suka masuk. Betul. Kebetulan saya juga suka masuk karismatik Katolik sendiri, ada karismatik Katolik, tetapi dia terpecah dari Katolik, tidak ada. Itu persekutuan doa, itu hanya komunitas. Iya, Mm-mm. komunitas Itu aja PDKK. sebenarnya. Kayak Iya, OMK Tidak ada- gitu. Kayak Legio Tidak Maria ada gitu. Katolik karismatik. Iya, itu hanya komunitas. ya, Di setiap paroki juga kan sekarang sudah ada. Lanjut. ya betul sis, benar. Vero, oke lah teman-teman. Jadi tidak pernah terjadi perpecahan di dalam Katolik, namanya Katolik karismatik. Tidak ada ya. Itu semacam grup kecil, grup doa Iya. Legio Maria. Devosi. Ya, Bukan. grup kecil aja. Personal. Betul. Oke. Dan karismatik Katolik, grup karismatik Katolik atau PDKK selalu punya puncaknya adalah Ekaristi. Iya, betul. PDKK tidak bisa. Iya, Romo, doanya doa tanpa Katolik Ekaristi. semua. Jadi Bang Helga, saya tidak bisa komen sebelum saya lihat videonya, oke? Yang itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada perpecahan dalam Katolik dalam pengertian karismatik, pisah dari Katolik, tidak. Itu yang kecil, itu seperti kuku kecil, itu apa ya? Kuku kecil ya di dalam seluruh pergerakan iman Katolik, oke? Dan karismatik Katolik itu lahir di Amerika Serikat dari inisiatif orang-orang muda di dalam universitas ya, teman-teman, supaya ingat sejarahnya. Oke Helga, jadi yang pertama, saya tidak tahu apakah itu adalah imitasi karismatik Katolik, Tidak ataukah ada. itu
atau tidak ada yang namanya pecah di dalam grup Katolik. Yang ada adalah orang yang keluar dari Katolik bangun dia punya denominasi. Itu sangat berbeda dengan orang yang di dalam Katolik berpecah di dalam. Oke? Oke, kalau gitu. Tapi saya mungkin ke depannya, puji Tuhan kalau ketemu tapi saya tetap kontrol untuk live Romo, karena memang saya pengen jawaban gini ya enggak dan tidak gitu loh, karena suka bingung soalnya, karena ada 1000 komentar yang komentar sama aku, itu sebenarnya bukan ibadah seperti sesungguhnya, tapi itu persekutuan doa. Namun Lebih ke aku juga devosi. ya, Ya, namun itu aku persekutuan dalami. doa, tetapi puncak dari persekutuan doa itu adalah misa, ekaristi. Nah, tapi aku dalamin ya Romo ya, karena kalau di kami itu namanya di sana itu kayak apa namanya itu, kayak kan papa aku kan apa namanya lektor, tapi kalau papa aku itu namanya ini pertemuan untuk satu ini stasi. Jadi kalau untuk berdoa pun kita tidak, maaf ya aku to the point aja. Kalau berdoa pun dalam segi doa apapun yang saya tahu di dalam Katolik, karena saya memang lahir Katolik dari sananya, nggak pakai musik dan tarian gitu, nggak pakai musik yang kita cukup pakai piano aja kan sesungguhnya yang biasa saya lihat. Tapi ini memang demokrasinya seperti saudara saya karismatik ya, pada umumnya cara ibadahnya dengan cara gerakannya semuanya. Dan itu agak membingungkan saya, apa Katolik ada pecahannya atau memang ini cara baru dari Vatikan atau dari Katolik Roma gitu. Ya mungkin nanti puji Tuhan ke depannya kalau pastor Berarti Tidak pecahan ya. Itu grup kecil seperti pernah dengar Legio Maria? iya, saya legioner Mo. Pernah dengar tidak untuk Bang Helga? Oh Pernah iya. dengar OMK, KKMK? Iya, saya masih OMK Romo. Santa Ya Ana. itu seperti OMK. Grup paroki. Hanya di dalam karismatik itu atau legioner, Legio Maria selalu punya romo pendamping. Tidak berjalan sendiri. PDKK pun setiap Iya ranting betul PDKK Romo. punya moderator, punya romo pendamping. Oh gitu. Iya, harus ada romo pendamping, tidak bisa berjalan sendiri. Itu yang kekatolikan itu ada di situ. Legio Maria saja yang mereka punya, yang contohnya namamu kelompokmu namanya apa? Yang orang muda, yang orang tua, Christine? Orang tua lah Mo, aku udah Yang itu punya romo pendamping enggak? ada dong. Veronica, engkau yang di karismatik, engkau punya romo pendamping tidak? Yang PDKK? Ada romo pendamping, kita selalu ikut. Kita sebenarnya hanya doa kelompok doa. Dan di situ juga ada Romo yang ujungnya karni Ekaristi Romo. Ekaristi. Puncaknya kan Ekaristi juga. Bukan ujung ya. Iya. Puncak. Oke, jadi begitu ya Helga. Jadi bukan pecahan Roma. Pecahan dari mana? Enggak ada yang pecah-pecah. Yang Tidak pecah ada yang itu, pecah. yang pecah itu lari keluar itu Calvin, Zwingli, William Miller, Ellen White. Itu yang bernamanya pecahan Roma. Bukan pecahan Roma. Keluar dari Roma dan bangun mereka punya denominasi. Oke lah, mungkin itu karena apa namanya udah dari sananya juga, apalagi kan udah pernah cara bentuknya dari Amerika, pernah ada OMK mereka kayak gitu. Mungkin saya baru lihat di sekitar Indonesia. Iya Bang Helga. Sekarang aja banyak sudah meniru Katolik juga Bang Helga. Satu kayak macam Rabu Abu sudah ada. Ya kita nggak usah, kita tidak menjadi heran lagi. Karena mudah-mudahan mereka kembali dan menjadi Katolik lagi nanti. Betul itu Bu. Dan hati-hati juga ya, Undang-undang karena aja semuanya mereka- hampir mirip. Benar. Bahaya itu. Pikirnya masuk gereja Katolik, ternyata Benar. Oke lah,
Oke lah, nanti saya ngobrol sama Romo aja di saya DM. Oke, siap. Nggak apa-apa ngobrol di sini biar kita juga dengar. Ya, siap, ya. Kita kembali ke tema. Oke. Yang jelas itu gereja yang ada di Tanah Suci itu gereja Katolik. Udah itu aja. Udah ya Pak, udah 10 tahun kelilingnya udah stop. Udah. Untung di sana nggak ada Protestan kan sama yang jadi Bapak kembali kan. 10 tahun. Saya lihat pendeta yang bawa saya itu, kami itu diam-diam berdoa dalam gereja Katolik, sementara dia menutupi gereja Katolik, ya kan? Aduh, dari situ. Betul Pak, itu saya ada nonton JVT-nya itu. Kok ada salib korpus di situ, ada Bunda Maria. Wah, aduh. Paman Tes yang dulu mungkin kali yang bersama pendeta yang itu misa yang ikut apa pakai baju pastor di Oh, apa bukan, bawa bukan. acara. Bukan, itu kan Bukan. Gilbert, pendeta Gilbert kan itu kan, yang sempat Iya. pakai kasula itu kan. Iya. Saya belum berangkat waktu itu di situ. Saya belum berangkat. Jadi begitu berangkat memang, waduh, memang kalau yang pulang dari Yerusalem itu harusnya otaknya jadi waras ya. Harusnya waras kembali otaknya, karena ngapain bergereja, orang gereja yang sekarang, yang contohnya lah gereja yang sekarang ini saya yang 10 tahun ini itu gereja di mall lah, di ball-room lah, ya toh. Tidak ada salibnya, tapi pemahaman Alkitab digali terus ya kan, kita seolah-olah ya kan, wah ini ya cerita-cerita Raja Daud lah yang bikin ini, kemudian betul itu akhirnya tentang Tuhan Yesusnya, karya Tuhan Yesusnya agak jarang sebenarnya, karena Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan perpuluhan. Iya, Romo. Perpuluhan itu Abraham, ya kan? Saudara harus kesedak. Ya, Abraham. Ambil dari mana persepuluhan nih Pak Tes? Gimana? Ambil dari mana persepuluhan nanti di sana? Ya kan rata-rata kan perjanjian lama aja. Persepuluhannya diambil dari mana? Maksudnya? Dari jemaah. Ya dari jemaah lah, ya kita lah. Ya, berapa gaji 1 bulan, ambil 10-nya. Dari umat lah, 10% dari pendapatan setiap bulan. Enggak, aku pernah ikut cewek aku ke BI, dan mereka ada 4 kali kolekte, ada 2 di depan, 2 di yang dibagi di kursi umat. Pak T 10 tahun perpuluhan, bayangkan. Yang tadi 4 kali itu siapa yang ngomong? Jadi Itu si Romo Helga. Tolong diulang dong, Helga. Ah. Saya. Tadi saya betul ke belakang, jadi saya nggak dengar betul. Aku tadi kan masalah perpuluhan kan. Bang Helga, Iya. tarik Bang Nah, kita Helga. dengar dulu teman-teman ya, Vero, dengar dulu. Kita dengar Helga dulu. Oke. Aku dulu kan punya mantan non Katolik. Oh begitu. Aku pernah diajak ibadah sering. Kalau untuk itu tuh ada bentuk dua kali untuk kolektor ya kalau di Katolik kan. Jadi 2 itu ada di depan 2 tempat kolektor, nanti di bangku itu ada 2 juga, jadi totalnya 4 mengasih kolektor kan. Nah aku tanya sama, Jadi Helga kasih bagaimana 4 itu? hah? Jadi Helga nanti ngasih gimana untuk 4 itu? Nanti aku disuruh ke depan taruh pertama, habis itu sebelum kita balik ke bangku ada yang sebelahnya
kita taruh lagi. Tapi sebelum kita taruh yang ke depan itu, tadi udah ada yang di belakang. Oh, Udah taruh ada lagi di yang belakang. itu sebelum kita menaruh di depan, Romo, itu udah kian kita kasih dulu di belakang. Gitu sih, karena aku bukan Ada dulu tahun amplopnya enggak? 2024. Itu inisiatif dari umat. Oh, iya. Oh, begitu ya. Oh, tapi enggak diwajibkan gitu. Oh enggak, ini memang bagus juga, profesional. Artinya tidak ada paksaan atau apa, keikhlasan Iya, iya. hati. Hanya saja maaf, sorry to say, saya memang gigih banget sama cewek saya ngomong. Terus ini nanti mau kemanain, Bi, selain untuk pembangunan gereja? Katanya itu uang itu nanti dibagi, kan kita kan kalau untuk di saudara Untuk kita untuk asuransi ke surga, bukan? bukan untuk dibagi gaji kan, sebagian kan pendetanya kan dia ada gajinya. Kemarin aku tanya sama dia kan. Habis itu juga ada mereka pengeluaran tak terduga, masalah kayak misalkan ada ibadah di tempat rumah jamaah mereka gitu. Ya, jadi pengalaman saya juga, Romo. Ya, Izin. pengalaman Pak Teh saja karena sama ya. Ini informasi Ya, bagi tapi saya baru. tapi kenyataannya sih ini pendetanya yang cewek aku itu ada 2 mobilnya di rumah. Jadi kalau pengalaman saya, Romo, kalau dulu kan perpuluhan itu kan cash ya. Sebelum COVID itu kan lebih banyak cash ya, kayak gitu ya. Wah, banyak ya kan. Kebetulan juga ya tergantung penghasilan 1 bulan kan, langsung ambil kalkulator ya kan 10. Setelah COVID kan, itu kan Terus kita nggak salah ini, kita ya kan, omongin transaksi orang. m-banking kan, Romo ya kan. Setelah itu kan transaksi m-banking kan setelah COVID ini ya kan. Itu aduh diabsenin ya kan. Jadi ada ada perpuluhan, ada ucapan syukur, ada buah sulung ya, betul kata Hega tadi itu ya, ada 4 jenis lah itu kan. Ada yang dipakai sudah dengan amplopnya apa segala macam. Cuma Romo, keluarga besar saya kan Katolik kan, sudah gemes lihat saya itu kan. Wah, kebetulan saya juga kan anak, tadi Bu Christine bilang tadi ya, anak bungsu itu anak yang diidolakan. Benar, yes. Ya. Apalagi profesi kita itu profesi yang sangat inilah ya, sangat profesi baguslah, di atas rata-rata lah Romo ya. Jadi setelah mereka mengamati saya kurang peduli kepada keluarga besar, kepada ponakan-ponakan yang masih ada di bangku kuliah apa segala macam ya, karena semua perintah Tuhan itu ya perpuluhan sudah ke sana. Benar, iya. Jadi sisa-sisanya saja itu perhatian saya kepada ponakan-ponakan. Ya. Kena teguran nanti sama Romo ya. Sisa aja terus. Bruder. Tadi Bu Christine bilangnya di Stefanus. Di Stefanus ya kan ya, paroki Bekasi itu kan butuh gereja tuh. Ya, butuh gereja ya kan. Ya betul. Kenapa enggak lah ya kan, duit-duitnya selama ini kan membantu gereja Katolik di Bekasi sana. Jadi yang aliran, ini kesaksian pribadi saya Romo ya. Saya nggak menuding, saya nggak, pengalaman saya lah. Iya, Pak. Kalau kita mengikuti aliran di luar Katolik ini, khusus yang karismatik, itu otomatis jauh dengan saudara. Jauh. Oh ya, dijauhkan dari Karena kita saudara ya. Wajib, pasti otomatis itu lembar laun jauh dari saudara Romo, karena kurang perhatian kita sama saudara.
Jadi perhatian Saya sama juga tetangga. saya juga dibumbu-bumbu selama ini. Sedangkan Saya juga ketika Pates, dikasih ketika apa ya orang. ketika wanita-wanita menangisi Yesus dalam perjalanan ke Golgota, Yesus bilang begini, tangisilah keluargamu dan anak-anakmu kan? Itu kan? Betul. Iya, Iya. jadi kita lupa ya. Wow. Terima kasih untuk sharing. Lupa. Lanjut dulu deh, Pates. Nah, terus jadi ajaran Katolik itu kan di kitab apa itu Makabe ya, Romo ya. Artinya kita juga harus berdoa sama orang yang sudah meninggal ya, ya kan. Oh iya, iya. Dan Di orang Makabe meninggal juga pada dan dasarnya juga kan Santo Paulus punya mendoakan surat-surat kita. banyak. Ya kan, orang yang meninggal gitu juga kan mendoakan kita kan dalam ajaran Katolik. Nah, selama 10 tahun itu Ya. kan Di Wahyu tadi, Wahyu karena 6 ayat 9 mendoakan kita yang masih ada yang tinggal di bumi. iya. Oke. Jadi ya, jadi kan kalau yang di luar Katolik itu kan tidak ajarannya kan mana bisa orang mati berkomunikasi dengan orang hidup udah jauh, nggak bisa lagi harus segala macam. Tahu nggak Romo? Itu menghasilkan apa dalam benak saya? Jadi setiap saya bermimpi orang tua, selalu dibilang itu setan yang datang katanya. Oh, benar-benar. Dan saya mengiyakan selama 10 tahun itu. Itu bukan ibuku, itu bukan mama, itu setan itu yang dalam mimpi saya kan kayak gitu ya kan. Beberapa kali abang saya, kemudian bapak saya, ibu yang sering ya kan. Nah, setelah pulang dari Yerusalem itu, ya pastor ya, artinya saya merasa tersesat selama ini ya, tersesat. Ya, saya jauh dari saudara, kemudian saya tidak mengingat lagi jasa-jasa orang tua saya yang telah melahirkan, mendidik. Ya, saya sudah di posisi seperti ini, ya toh. Saya lupa itu semua. Karena memang pengajarannya seperti itu. Nah, berbahagialah kita yang di Katolik ini ya, apalagi dengan TikTok ini, ya kan semua Prapaskah itu, wah semua gereja-gereja seluruh Indonesia ini muncul ini di beranda saya ini, dari stasi ini, dari paroki ini, apa segala macam, yang memegang juga budayanya, adat istiadatnya. Jadi akhirnya saya mengingat lagi orang tua saya Romo, ya kan, saya berdoa, nangis saya Romo, berdoa sama, Ma ampun Ma, Pak ampun. Begitu. Untung diampuni ya kan Pak. Kalau nggak diampuni kembalilah kamu ke asalmu katanya. Bayangin dah Pak. Keliling-keliling lah Bapak nanti di situ. Ibu jangan sampai panas saya. Coba. Jadi pulang dari Yerusalem itu kan gereja Katolik kan bagus-bagus ini Bu Christine. Kan di Stefanus itu. Itu. Iya, Ya. iya betul. Saya ini orang bodoh selama ini. Gereja bagus-bagus ya kan di Jakarta itu setiap gereja Katolik kan kebetulan provinsi saya juga sering turun ke daerah-daerah kan. Sering dalam 1 tahun itu sering lah ke provinsi ini gitu. Kenapa juga saya ya selama ini mendengarkan firman Tuhan itu di mall ya, kemudian pokoknya yang nggak ada identik lah dengan Kristus. Kayak di mall itu mana ada salib di situ, nggak ada salib, yang ada musik. Nah, itu tadi Bapak tertarik dengan bandnya itu yang gudrak gitu tuh kan. Sambil bersorak-sorai, berjoget-joget gitu, semakin lincah katanya Roh Kudus semakin datang tuh, makin banyak nanti turun katanya. Iya, tapi Aduh Bu, suka kasih panas ini Bu. Oh ya, Helga, silakan Helga. Romo, apa benar ada bahasa roh?
bahasa roh, oke kita bantu Marcel. Kayak bahasa yang memang aku nggak tahu artinya, tapi dia di Alkitab katanya ada, tapi kalau aku perhatiin di Katolik enggak, karena nggak pernah sih aku dengar namanya roh. Oke, Bentuknya oke. kayak hua pokoknya Helga, enggak. Seperti laba-laba. Helga, Helga, Ah, diterjemahkan selesai. golosa Romo bisa. kemampuan berbahasa, tetapi diterjemahkan ke Indonesia sebagai bahasa roh. Tetapi orang yang berbahasa roh ini harus ditentukan oleh gereja, tidak Mimpi. main caplok sendiri malam Roh Kudus bisik dan saya berbahasa roh. Tidak. Tapi ada ya. Karena contoh kecil ya. Yang berbahasa roh itu yang pertama, karena engkau bertanya bahasa roh, makanya kita sentuh sedikit bahasa roh. 1 Korintus 1 Korintus bab 14 ayat 1 selanjutnya, yang pertama, orang harus miliki kasih. Pertama harus memiliki kasih, standar yang pertama. Untuk yang berbahasa roh itu ya. Harus memiliki kasih, oke. Kasih satu. Kejarlah kasih Belum itu. nanti ini nanti kita ini standar pertama dari ayat pertama, oke. Bentar aku tulis dulu. Bisa tanggapi juga. 1 Romo. Korintus. Ini. Oh iya, sebentar sebelum Romo. masuk ke ayat, silakan Pak Tes dulu. Iya, jadi Pak Helga, saya 10 tahun itu bahasa roh saya sudah banyak lah ke level berapa. Cuma setelah pulang dari Yerusalem, ya untuk apa bahasa roh? Mohon maaf tadi ayat berapa tadi? Sebentar Elga, kita kesaksian dulu Pak Tes. Sebentar saya kupas semua ayatnya, oke? Engkau santai saja. Iya. Oke. Pak Tes dulu. Ya. Beri aku tahan dulu, jangan dulu tertawa supaya nanti Helga tidak Pak dengar. Helga ya kan. Ya saya juga melihat itu ya. Selama 10 tahun bahasa roh. Ah, Ya. Dan saya di karismatik militan, bukan cuma bahasanya. Ya, kewajiban juga yes ya. Dan kemudian di karismatik yang dalam gereja Katolik juga kan ada mereka itu bahasa roh ya. Cuma pertanyaannya gini, untuk apa bahasa roh? Untuk apa esensinya? Untuk apa? ya kalau aku Iya. nanyanya apa benar di Alkitab kita punya bahasa roh kata Enggak, Romo makanya ada. ini, makanya sebelum Romo menanggapi, saya kan sharing ini ya. Untuk apa bahasa roh? Untuk apa bahasa roh? Itu pertanyaan juga sama saya setelah pulang dari Yerusalem kan. Ya. Artinya Katolik ini kan sudah teruji ribuan tahun, 2000. Kalau sekarang 2025 tahunnya. Itu juga yang ada di Yerusalem, artinya itu sudah terbukti gitu ya, yang tidak ada ajaran Katolik itu nggak ada bahasa roh ya, nggak ada bahasa roh, walaupun di Alkitab itu kan ada bahasa roh ya. Pak Tes, diterjemahkan ke Indonesia sebagai bahasa roh, tetapi bahasa aslinya golosa, artinya kemampuan berbahasa. Seperti ketika Roh Kudus turun hari Pentekostes, semua orang berbahasa menurut bahasa masing-masing dan orang di situ mengerti menurut bahasanya sendiri-sendiri. Ini juga namanya golosa, kemampuan berbahasa. Tetapi ketika mulai menerjemahkan itu sebagai bahasa roh, nah ini yang kita harus kembali kepada bahasa aslinya, oke? Iya, betul. Saya bisa jelaskan atau bagaimana? Belum. Pak Tes, Silakan Romo, dijelaskan saya aja. izin jelaskan ya. Saya izin jelaskan saja, Romo. Oke, Om Helga, kalau engkau mau tahu tentang bahasa roh, oke lah saya pakai terjemahan lain supaya jangan membingungkan kalian.